Ya, dan untuk mengetahui kondisi terkini dari pencarian korban pesawat jatuh Sriwijaya Air SJ182, kita terhubung dengan rekan Cirena Graciela dan juru kamera Fathan Jauhar dari Pantai Tanjung Kait. Ya, Cirena, apa saja yang berhasil ditemukan dan dikumpulkan penyelam di KRI Rigel di pencarian hari ke-9 ini? Iya, Andra dan juga pemirsa, untuk hari ini memang tadi kami melihat penemuan dari para tim SAR gabungan yang berada di bawah naungan TNI Angkatan Laut yang terdiri dari 4 satuan, yaitu Kopaska, Denjaka, kemudian juga ada Taifib dan Dislam Air membawa cukup banyak penemuan begitu. Tadi kami melihat memang cukup banyak penemuan untuk serpihan dari pesawat itu sendiri, di mana sekitar 3 kantong besar yang memang tadi dibawa ke KRI Rigel, yang mana diantaranya juga ada sekitar pelampung, kemudian juga ada mesin-mesin dari bagian pesawat yang biasanya memang ada di bagian pesawat. Kemudian selain itu juga kami melihat sejumlah barang-barang dari korban, seperti ada pakaian, dan juga ada KTP, STNK, serta paspor yang dimiliki oleh salah satu pramugari 6 Air. Kemudian, Andra, di hari ini memang sebagian dari hasil penemuan itu memang dibagi begitu, tidak hanya berada di KRI Rigel, namun juga berada di KRI Kurau. Dan untuk penemuan pada hari ini di KRI Rigel nantinya akan diletakkan begitu di KRI Kurau dan nantinya juga akan dibawa ke dermaga JICT Tanjung Priok. Kemudian untuk hari ini sendiri hingga saat ini dari KRI Rigel sudah menemukan ada sekitar 31 kantong serpihan kecil pesawat dan juga ada 14 kantong bodyport yang berhasil ditemukan oleh para penyelam dari TNI AL. Kemudian Andra, dari Wadan Satgas SAR TNI AL, Kolaut P. Teddy Bernard mengatakan bahwa pelaksanaan penyelaman hari ini dapat dikatakan cukup baik begitu. Walaupun memang ada sejumlah kendala utama yang menjadi halangan pada hari ini. Seperti pada saat di bawah laut ini untuk jarak pandangnya cukup rendah begitu. Dikarenakan arus bawah air yang cukup kencang sehingga lumpur-lumpur yang ada di dasar laut cukup naik dan meningkat sehingga mempersulit dari pihak penyelam untuk melihat barang-barang apa saja yang ada sebenarnya di bawah laut. Kemudian juga kami memperhatikan bahwa memang sepanjang hari ini, sejak pagi hari tadi, gelombang ombak juga cukup tinggi di daerah Kepulauan Seribu. Andra. Ya, Cirena, strategi apa yang diterapkan tim gabungan untuk mempersempit lokasi pencarian? Iya, Andra, setelah dilakukan pencarian hingga 9 hari begitu pada hari ini, memang akhirnya ada sejumlah evaluasi yang dilakukan oleh tim Basarnas dan juga satuan tugas di bawah TNI Angkatan Laut, di mana hasil evaluasinya adalah mereka memutuskan untuk semakin mempersempit lokasi pencariannya dengan area ataupun luas 30 meter dikali 30 meter yang terbagi di 4 area ataupun 4 kuadran yang berbeda. Untuk kuadran pertama atau area pertama, penyelamannya dan pencariannya ini sendiri dipegang oleh tim Basarnas dan juga Polri. Untuk area yang kedua ataupun kuadran kedua, areanya dipegang untuk tim dari Denjaka dan Taifib yang bersama-sama melakukan penyelaman. Dan ada di area ketiga adalah tim dari Kopaska, sedangkan yang ada di area keempat yang akan melakukan penyelaman ini adalah dari tim Dislam Air. Dan Andra, untuk malam hari nanti di KRI Rigel ini akan tetap berjalan begitu pencariannya, di mana nanti dari KRI Rigel akan menurunkan teknologi yang mereka punya yang dinamakan side scan sonar, di mana side scan sonar ini dapat melihat bentuk permukaan bawah laut dan juga dapat melihat sebaran terakhir berdasarkan sisa pencarian yang sudah dilakukan pada hari ini, di mana data-data ini akan digunakan untuk esok hari sehingga pencarian esok hari dapat menjadi lebih maksimal. Dan Andra, sebagai informasi, untuk hari ini memang pencarian ini ataupun penyelaman ini juga sudah selesai dilakukan sekitar pukul 4 sore tadi. Kembali ke Anda di studio, Andra. Ya, baik, terima kasih atas laporannya rekan Cirena Graciela dan juru kamera Fathan Jauhar dari Pantai Tanjung Kait.